Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,62% ke angka 6.897. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham hari ini terlihat bergerak turun dan mulai ada tanda-tanda patah tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SCMA. Saham SCMA hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 216. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat SCMA saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50 150. Bisa kita lihat di grafik, beberapa minggu lalu SCMA sempat berada di atas garis EMA 150. Tapi bisa kita perhatikan walaupun beberapa kali berada di atas harga 230 atau berada di atas garis EMA 150, candlenya belum mengkonfirmasi bahwa SCMA berhasil break garis EMA 150. Karena tidak ada candle hijau solid yang berada di atas garis EMA 150. Walaupun sempat beberapa kali mengetes resisten berikutnya di 240. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break dan saat ini kembali melemah. Dan penurunan ini membuat SCMA juga turun di bawah support 220. Sedangkan support kuat masih di sekitar support psikologisnya di harga 200. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 5% lebih ini masih ada distribusi, tapi asing terlihat satu minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham SCMA. Jadi dari data yang kita dapat untuk saham SCMA, apabila teman-teman mau coba entry, saat ini bisa wait and see dulu. Apabila bisa mendapatkan di sekitar harga 200 sampai 210 itu akan lebih baik. Minimal sampai 210. Jadi kalau bisa dapat di sekitar 200 itu akan best buy-nya. Karena selama masih kuat di atas harga 200, SCMA menurut saya layak untuk di hold dan bisa swing trade dengan target take profit jangka pendek di 220 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 222. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena memang ini juga belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Apabila besok SCMA berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, maka garis EMA 50 masih berupa supportnya. Tapi apabila ternyata terlewati, wait and see dan paling aman tunggu di sekitar 200 sampai 210 untuk entry-nya. Berikutnya, LSIP juga bisa kita lihat. Sebelumnya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, beberapa kali masih kuat berada di atas garis EMA 50 saat ini tepat di 1050. Hari ini LSIP turun 2% lebih ke 1035. Jadi harus hati-hati walaupun ini juga belum terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50, tapi apabila besok terkonfirmasi break, maka LSIP juga trennya akan mulai bergerak downtrend kembali dan ada potensi kembali menuju support psikologisnya di harga 1000. Dan garis MACD pun terlihat sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi dan asing juga terlihat masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat untuk LSP harus hati-hati. Saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga 1000 untuk satu minggu ke depan. Jadi besok wait and see, apabila ternyata LSP gagal naik kembali di atas garis EMA 50, untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 1000, menurut saya pertimbangkan untuk take profit untuk lebih amannya. Karena potensinya ke depannya memang masih akan sideways, tapi ada potensi untuk turun menuju harga 1000 kembali. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Karena secara tren bisa kita lihat sudah mulai melemah dan mulai ada distribusi. Berikutnya saya akan coba analisa saham BBYB yang bisa kita lihat saat ini juga turun ARB ke harga 675. Dan penurunan ini membuat BBYB saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 730. Jadi BBYB sebelumnya sempat downtrend, setelah itu mulai sideways setelah bertahan di atas harga 650, sempat rebound dan naik di atas garis EMA 50 tapi beberapa kali mencoba untuk break harga 800 ternyata gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini juga telah berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan tajam hari ini masih ada distribusi, asing juga masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, saya lihat BBB masih berpotensi untuk turun menuju support di 650 dalam satu minggu ke depan. Untuk perdagangan besok memang masih ada potensi BBB untuk technical rebound sementara, karena hari ini sudah turun sangat dalam, ada potensi untuk technical.
Tapi apabila besok kita lihat bergerak naik tapi masih gagal naik di atas harga 730, harus hati-hati. Secara tren berarti BBHB masih belum aman dan ada potensi untuk sideways cenderung downtrend kembali selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, sama pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BBHB masih gagal naik di atas harga 730 dalam 1 minggu ke depan. Sedangkan untuk yang saat ini yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 650. Apabila BBHB terlihat masih kuat berada di atas support 650, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 700 sampai 730. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya akan analisa saham agro yang hari ini juga turun hampir 2% ke harga 402. Dan untuk agro bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan BBYB, sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi untuk agro belum sempat mengetes resisten 470, sudah turun di bawah garis EMA 50 kembali. Dan saat ini agro dekat dengan support di harga 400 dan support di bawahnya itu di 350. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun kembali. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari ini malah ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham agro ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry saham agro, menurut saya masih bisa coba dipantau. Karena saat ini dekat dengan support di harga 400 dan penurunan hari ini malah ada akumulasi. Sehingga masih bisa dipantau apabila besok agro bisa bertahan di atas harga 400, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di 420 sampai harga 440 atau di garis EMA 50-nya. Dan bisa hold terus selama harga 400 tidak terlewati. Jadi bisa entry apabila besok terlihat agro masih kuat berada di atas harga 400. Apabila ternyata gagal bertahan, sebaiknya juga entry karena agro berpotensi lanjut turun menuju harga 350. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.